Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Weti Yuningsi. Kali ini saya akan membahas prediksi soal KSK 2023 nomor 8. Chemiosmosis merupakan proses pompa proton H+ yang dilakukan oleh pasangan dari dua proses metabolik, yaitu rantai transport elektron dan pompa proton. Chemiosmosis dapat terjadi pada organel fotosintetik maupun mitokondria melalui proses elektron coupling. Proses chemiosmosis pada fotosintesis reaksi terang dapat dijabarkan dalam proses berikut. Oke, jadi di sini kita harus pahami dulu bahwa chemiosmosis adalah proses pergerakan ion dari tempat yang konsentrasi ionnya tinggi ke tempat yang konsentrasi ionnya rendah. Jadi di sini ya, ini adalah proses pergerakan ion ya, dari konsentrasi ion tinggi dari konsentrasi ion tinggi ke rendah gitu ya. Nah, ini biasanya ada hubungannya dengan proton atau ikatan dari H+. Ini ya, chemiosmosis, dan terjadinya itu pada organel fotosintetik, yaitu kloroplas ya, tempat fotosintesis, kloroplas ya, atau bisa jadi organel untuk respirasi sel, yaitu mitokondria. Oke ya, sip. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagian dari proses fotosintetik ya. Di sini terjadinya, ini ada dua tempat ya, di mana ini adalah thylakoid, ini adalah tempat terjadinya reaksi terang dari fotosintesis, sedangkan yang di stroma ini adalah tempat terjadinya reaksi gelap. Jadi fotosintesis itu ada dua tahap, ada dua reaksi ya, yaitu di mana reaksi terang cirinya adalah reaksi terang ini nanti untuk di thylakoid ini ada dua yang berperan, yaitu fotosistem 1 ya. Ini hubungannya dengan fotosistem 1 ya. Jadi di sini ya, ini fotosistem 1. Ini yang kita sebut dengan P700 ya, dimana dia akan mengikat panjang gelombang matahari dengan panjang 700 nanometer. Sedangkan fotosistem 2 yang ini, yang hijau tua ini adalah P680, dimana dia mengikat panjang gelombang 680 nanometer. Nah ini nih ya, ini ada semacam ikatan, dari H+ ya, proton ini. Nah ini ya. Oke, dia akan melewati membran semipermeabel. Nah, ini membran semipermeabel. Nah, itu namanya chemiosmosis. Oke, kita akan lihat untuk langsung tentukan pernyataan berikut benar atau salah. Situs fotolisis air ya berada di dekat fotosistem 2. Jadi ini sebenarnya hafalan ya, bahwa untuk proses fotosintesis, di mana kalau kita kita tuliskan prosesnya adalah CO2 ditambah H2O menjadi C6 C ya, ini ya, C6H12O6 plus oksigen ya kan. Nah, dimana yang reaksi terang ini adalah reaksi ini H2O menjadi oksigen. Nah, proses ini yang kita sebut dengan reaksi terang ya. Nama lain dari reaksi terang adalah fotolisis air. Fotolisis air. Kenapa? Karena memecah air menggunakan fotocahaya. Nah, kita lihat pemecahan air ini ada di sini nih. Nah, ini ya yang saya lingkari. Di mana H2O
akan dipecah menjadi setengah O2 plus 2H plus. Itu ya. Nah, itu adalah proses dari fotolisis air. Nah, dilakukan oleh siapa? Nah, ini kita lihat. Dilakukan oleh fotosistem 2. Jadi kalau yang A, situs fotolisis air berada di dekat fotosistem 2, itu benar. Itu ya. Karena memang fungsi dari P680 fotosistem 2 itu adalah untuk fotolisis air, memecah air menggunakan cahaya. Oke. Kemudian yang B, proses kemiosmosis tersebut terjadi hanya dengan satu kali proses coupling. Nah, proses coupling itu maksudnya di sini adalah perpindahan dari H+ atau proton ya. Jadi kalau kita lihat bahwa proses kemiosmosis yang ada pada ini ya, proses segini nih. Nah, ini yang saya linkkan ini. Nah, kemiosmosis yang terjadi pada proses fotosintesis, terutama adalah reaksi terang di sini. Ini ada perpindahan H+, ada 2 kali ya, bukan sekali. Jadi yang dilakukan oleh fotosistem 2, di mana dia memecah air, ya. Kemudian ini ada elektron, maka ini ya, ini ada H+ di sini kan. Nah, ini ke arah ke atas ini. Nah, nanti di ini. Nah, selanjutnya beralih pada fotosistem 2 ya, fotosistem 2. Fotosistem 1 ya. Nah, fotosistem 1 ini fungsinya untuk apa sih? Nah, ini pembentukan ATP. Jadi ternyata H+ yang ada di bagian sini ini dia akan mengarah ke gradien, masuk sini ke bawah ya. Nah, ini ya, ini karena untuk membentuk ATP. Jadi fungsi dari fotosistem 1 itu adalah menghasilkan ATP. Ya, fotosistem 2 itu untuk memecah air, fotolisis air, kemudian untuk fotosistem 2 ini untuk menghasilkan ATP. Jadi ada pergerakan H+ dari sini ke atas. Nah, kemudian di sini nanti dia akan ke bawah. Nah, ini nanti ketemu di sini. Kan ke bawah ya. Jadi ada yang sebelah sini untuk fotosistem 1 fotosistem 2 ini adalah coupling yang 1, kemudian yang ini H+ akan berpindah lagi melalui membran kemiosmosis ya. Itu dia kita sebut dengan coupling 2. Jadi kalau yang B ini proses kemiosmosis tersebut terjadi hanya dengan satu kali proses coupling, itu salah. Karena harusnya dua proses coupling. Oke, nomor C, H+ kembali ke posisi semula melalui kanal ATP sintase. Nah, ini. Jadi H+ ya. H+ yang tadinya di di sini. Ini kan H+ ya, H+ kan di sini. Tadi H+ kan di sini, di bagian sini. Kemudian dia mengalami kemiosmosis melalui membran ini ke atas sini. Nah, di sini nanti dia balik lagi nih dengan proses dari ATP sintase kan. Nah, ini kembali lagi akhirnya ke sini lagi. Jadi di sini sama. Nah, jadi kalau di sini pernyataannya bahwa H+ kembali ke posisi semula melalui kanal ATP sintase adalah benar. Gitu. Oke, yang D, muatan elektron yang telah ditransport ke akseptor primer kemungkinan tidak kembali karena penetralan muatan secara instan oleh fotolisis air. Nah, jadi ini fotosistem 1 itu kan dia adalah klorofil ya, fungsi untuk mengikat cahaya matahari ya. Kan fotosistem 2 ya Mas ya, dengan panjang gelombang 680 ya kan. Berarti dia itu dalam proses pengikatan, misalnya ini adalah klorofilnya, kemudian di sini adalah cahaya matahari gitu ya. Nah, ini kan akan diikat gitu ya. Dan itu nanti akan diteruskan ke akseptor primer. Akseptor primer gitu ya. Akan diteruskan ke akseptor primer. Nah, dalam bentuk apa? Elektron kan? Elektron. Nah, terus karena fungsi dari fotosistem 2 ini ya, ternyata dia adalah P2 ini untuk fotolisis air, di mana ada pengubahan dari H2O ya menjadi apa? Ini setengah O2 plus 2H+ ya kan. Nah, 2H+ ini nanti si elektron yang 2 ya, jumlahnya 2 ya. Ini 2 kan, ini 2.
ini akan berikatan dengan ini. Saya bedakan ini ya, warnanya ungu. Nah, jadi dua elektron ini dia akan berikatan dengan 2H+. Nah, maka dia akan berikatan kan karena plus sama min ya, sama-sama 2 itu kan akan bersifat netral ya kan, dan nggak mungkin akan balik lagi gitu kan, karena sudah diikat oleh H+, 2H+ tadi dari perombakan fotolisis air. Nah, jadi kalau muatan elektron yang telah ditransport ke aseptor primer kemungkinan tidak kembali karena penetralan muatan. Kenapa? Karena kan ketemu sama 2H+ gitu kan. Secara instan yang dihasilkan oleh siapa? Fotolisis air gitu. Jadi yang D ini adalah benar. Maka untuk nomor 8 yang A adalah benar, yang B salah, yang C benar, dan yang D benar. Oke, demikian tadi pembahasan dari nomor 8 prediksi soal KSK Biologi 2023. Mudah-mudahan bermanfaat. Ditunggu nomor selanjutnya. Saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.